Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini saya mau sharing tentang giveaway, cara ikut giveaway berhadiah rumah ya. Wah, seneng banget dong kalau ikut giveaway hadiahnya rumah. Pasti semua gitu ya. Hampir semua, apalagi yang sudah berumah tangga, pasti pengen banget yang namanya punya rumah sendiri, mandiri, hasil kerja keras sendiri, hasil keringat sendiri kayak gitu ya. Pasti lega dan membanggakan, dan kalau bisa rumah yang penuh dengan berkah tanpa ribah kayak gitu kan, pasti pengen banget, semua pasti pengen banget. Nah, jangankan yang hadiahnya rumah gitu ya, yang hadiahnya uang ratusan ribu, puluhan ribu, pulsa atau hadiah buku atau apapun, itu juga kita itu seneng banget, sering banget kita ikut gitu kan. Mau dapat gak dapat, kita semangat banget buat ikut. Nah, apalagi ini hadiahnya rumah gitu ya, pasti jangan sampai kelewatan buat nggak ikut ya. Pastikan tiap hari ikut giveaway-nya gitu, siapa tahu kita memang bener-bener dikasih rumah di surga dan juga rumah di dunia. Apa sih itu gitu ya. Jadi ini adalah salah satu amalan di riyadhah level menengah gitu ya, yaitu sholat yang ketika dilakukan dalam satu hari penuh itu 12 rakaat itu Allah bangunkan rumah di dalam surga. Yakni apa sih itu? Jadi menjawab juga beberapa pertanyaan teman-teman yang, Mbak Mada kok nggak ada qobliyah asar, kok nggak ada qobliyah maghrib gitu ya, karena memang saya fokuskan ke sholat rawatib yang muakkad. Yang muakkad itu yang 12 rakaat. Jadi saya bacakan dulu ya. Giveaway untuk teman-teman ikutin di setiap harinya agar Allah bangunkan rumah di dalam surga gitu ya. Dan insya Allah ketika kita rajin banget gitu ya, maksudnya kita sering ikut giveaway rumah dibangunkan Allah rumah di dalam surga ini, insya Allah akan berdampak pula dengan kemudahan kita dibangunkan oleh Allah rumah-rumah yang lebih bagus, lebih megah, lebih berkah di dunia juga kayak gitu. Jadi gini ya, keutamaan dari sholat sunnah rawatib ya. Man sholla fi yaumin wa lailata usnata asyara rakaata bunya lahu baitun fil jannah arba'a qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qabla sholatil fajri. Barang siapa sholat dalam sehari semalam 12 rakaat, maka dibangunlah untuknya sebuah rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, serta 2 rakaat sebelum sholat fajar atau sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin belum punya rumah, masih ngontrak, masih ikut orang tua gitu ya, ini tuh harapan banget, harapannya orang beriman gitu ya. Oke, nggak apa-apa sih sekali ini kita di sini mungkin masih ngontrak, masih ikut ortu atau apa gitu ya, tapi insya Allah kalau kita terus fokus gitu ya, kita ikut giveaway-nya Allah ini tiap hari nih, insya Allah Allah bangunkan rumah di surga dan juga bangunkan rumah di dunia dengan ajaib kayak gitu. Nah, pasti seneng banget dong ya, misalkan hari ini kita udah bisa 12 rakaat gitu ya, dapat satu rumah di surga, kita pakai sendiri. Besok lagi kita lakukan lagi, kita kasihkan orang tua kita. Besok lagi kita lakukan lagi, kita kasihkan ke mertua atau siapapun gitu ya. Jadi semangat kita menggapai dunia itu setidaknya harus juga kita terapkan di semangat kita menggapai akhirat gitu ya. Bahkan tuh sebenarnya kita harus lebih bersemangat untuk menggapai akhirat gitu ya, menggapai pahala, menggapai apapun tentang akhirat itu harusnya lebih bersemangat ya daripada giveaway yang hadiahnya dunia ataupun hadiahnya receh-receh kayak gitu. Nah, ini aja sih dari saya. Oh ya, ada yang kemudian pernah bertanya gitu ya, kendalanya ketika qobliyah duhur itu kebanyakan adalah nggak bisa qobliyah karena memang nggak nututin bahasa Jawanya, nggak nututin bahasa Indonesianya, nggak nyampe gitu ya, nggak nyampe. Jadi memang biasanya antara azan dan iqomah itu sangat berdekatan sekali sehingga kita nggak bisa qobliyah sampai 4 rakaat. Ada yang cuma 2 rakaat, ada bahkan yang kemudian nggak bisa
qobliyah kayak gitu. Terus solusinya gimana dong? Misalkan kita pengen banget tetap yang namanya mengusahakan 12 rakaat dalam sehari itu, kita tetap pengen banget mengusahakan ikut giveaway dibangunkan rumah di surga itu gitu ya. Gimana caranya? Nah, ini saya bacanya dari sini ya. Dari kitab fikih sunnahnya Said Sabiq tentang mengkodok sholat sunnah zuhur. Jadi sholat sunnah qobliyah itu bisa dikodok loh gitu ya. Jadi misalkan kita nggak nyampe nih karena jamaah, ya udah kita ikutin jamaahnya dulu. Kita ikutin jamaahnya dulu. Setelah sholat jamaah kita zikir, berdoa, kita ba'diyah. Nah setelah ba'diyah itu kita bangkit lagi buat sholat sunnah qobliyah zuhur yang dikodok itu tadi. Jadi bisa dikodok setelah kita melakukan ba'diyah duhur, itu sholat sunnah qobliyah. Nah dasarnya dari sini Aisyah berkata bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian beliau mengerjakannya setelah mengerjakan sholat zuhur. Hadis riwayat Sunan At-Tirmizi. Ada hadis lain, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur, beliau mengerjakannya setelah mengerjakan 2 rakaat sholat setelah zuhur, 2 rakaat sunnah setelah zuhur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau misalkan kita nggak nyampe karena sholat jamaah atau apapun, kita bisa mengkodoknya setelah kita melakukan ba'diyah duhur, mengkodok sholat sunnah qobliyah duhur itu tadi sebanyak 4 rakaat 2 kali salam. Terus niatnya gimana Mbak Ramadah? Kalau saya sih niatnya biasa aja ya. Bisa boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau saya usolli sunnatan qobliyatan duhri rok'ata ini adaan kodoan lillahi ta'ala. Kalau saya sih kayak gitu. Tapi mungkin lebih safe itu kita bisa kok niat pakai bahasa Indonesia. Saya niat sholat qobliyah duhur kodoan lillahi ta'ala gitu. Jadi itu sih yang bagi yang terkendala nggak bisa qobliyah karena memang harus ikut imam jamaah. Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.